Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini coba anak perhatikan. Di sini ada gambar apa ini? Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar sebuah lampu ya anak-anak. Nah, di sini ada 3 cara ya, 3 cara panas dapat berpindah. Nah, cara yang pertama itu disebut dengan konduksi ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana panas dapat berpindah ya ke suhu yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah ya. Kemudian yang kedua ada konveksi. Nah, di sini ada gambar air yang sedang mendidih di atas kompor. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah gambar matahari ya. Nah, ini disebut dengan radiasi. Nah, ketiga gambar ini adalah cara panas berpindah ya. Nah, panas dapat berpindah dengan 3 cara ini tadi. Ada cara konduksi, ada konveksi, dan radiasi ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kemudian ke sini kita masuk ke dalam hal-hal penting dalam paragraf 1. Nah, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini di sini sudah ada Ibu siapkan teks ya yang menjelaskan tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, kita akan menjawab pertanyaan. Nah, hal-hal penting dalam paragraf 1. Di sini kita akan mencari hal penting apa saja sih yang terdapat di dalam paragraf 1 atau paragraf yang pertama. Tapi terlebih dahulu kita baca dulu ya teksnya. Oke, mari kita mulai. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Nah, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Nah, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah ya anak-anak. Nah, ini yang dinamakan dengan perpindahan panas atau kalor ya. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan. Kita akan mencari hal-hal penting apa saja sih yang ada di paragraf pertama ini. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan jawabannya. Nah, jawabannya itu ada pada kalimat yang Ibu tandai dengan warna merah ya. Jadi hal-hal penting dalam paragraf pertama itu terdapat pada kalimat yang Ibu beri tanda warna merah, yaitu panas dari api kompor berpindah ke dalam panci ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada paragraf lagi, paragraf yang kedua ya. Nanti kita akan menjawab ya hal-hal penting apa saja yang ada di dalam paragraf yang kedua. Tetapi sebelumnya kita harus membaca dulu paragraf ini. Oke, mari kita baca bersama-sama. Nah, letak matahari dari planet kita sangat jauh, sekitar 152.100.000 kilometer. Nah, akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca paragraf kedua. Sekarang kita mencari hal-hal penting apa saja yang ada di paragraf kedua. Ya, hal-hal penting yang ada di paragraf kedua. Ayo, siapa yang tahu? Mana hal-hal pentingnya? Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan menentukan hal-hal penting apa saja yang terdapat di paragraf kedua. Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Ayo, mana letak hal-hal penting yang ada dalam paragraf kedua? Siapa yang tahu? Ya. Ayo, siapa yang tahu di mana letak hal-hal penting dalam paragraf kedua? Oke, baiklah, Ibu akan. Nah, ini di sini tadi Ibu lupa ya. Ibu lupa memberi tanda seperti ini tadi. Nah, hal-hal penting dalam paragraf kedua itu adalah dimulai dari sini.
panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari ya anak-anak. Jadi ini jawabannya ya, hal-hal penting dalam paragraf kedua. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada percakapan lagi atau ada teks lagi tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama ya. Nah, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Nah, contoh konduksi adalah panci logam yang panas. Nah, karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nah, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya ya anak-anak. Nah, jadi di sini contoh konduksi adalah panci logam ya, panci logam yang panas ketika diletakkan di atas kompor yang menyala ya. Nah, konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, di sini kita akan mencari hal-hal penting apa saja yang terdapat dalam paragraf ketiga. Nah, di sini Ibu sudah siapkan jawabannya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang di atas ya. Hal-hal penting dalam paragraf ketiga ini adalah hal-hal penting yang ada di paragraf ketiga ya. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, anak-anak. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini ada perpindahan panas atau kalor. Nah, perpindahan panas atau kalor ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, perpindahan panas atau kalor itu bisa ditunjukkan dengan peristiwa panas seperti gambar di depan kalian ini ya. Di sini ada gambar seorang anak dengan ibunya yang sedang memasak di dapur. Kemudian di bawahnya ada gambar matahari. Nah, ini yang disebut dengan perpindahan panas atau kalor, itu bisa ditunjukkan dengan perpindahan panas ya. Kemudian yang ketiga, nah perpindahan panas ini tadi atau perpindahan suatu kalor itu bisa terjadi dengan 3 cara. Yang pertama ada konduksi yang terjadi pada benda padat. Yang kedua ada konveksi, gas dan zat cair. Kemudian yang ketiga ada radiasi, yaitu adalah pancaran ya. Nah, ini adalah 3 cara kenapa panas itu dapat berpindah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambar anak laki-laki ya, 3 orang anak laki-laki. Mereka memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Nah, ini disebut dengan adalah contoh bagaimana perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Ini adalah contoh perpindahan kalor secara konduksi ya. Mereka kalor ini berpindah tanpa memindahkan zat perantaranya. Oke. Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran kita telah selesai nih. Tidak terasa ya, dari tadi kita sudah belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau anak-anak di rumah belajar kembali ya. Anak-anak mencatat ya hal-hal penting ya dari materi yang Ibu jelaskan, karena nanti pasti akan Ibu tanyakan di pertemuan yang berikutnya ya. Jadi ketika Ibu bertanya, anak-anak sudah bisa menjawab. Oke, sekarang sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa Salam Maria ya. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi, see you, bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.